Baik, silakan duduk Bu. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dr. Susan Hatiung Berjaga. Saya bicara dengan Ibu siapa? Ibu Evi. Ibu Evi, usianya berapa? Saya 21. 21, berarti saya panggil Mbak ya. Mbak, tempat tinggalnya di mana? Di Kampung Baru. Kampung Baru. Datang ke sini sendiri atau dengan keluarga atau dengan teman? Saya sendiri. Pekerjaannya? Mahasiswa. Mahasiswa, oke. Baik Mbak, datang ke sini dengan apa? Gini dok, saya ngerasa saya rasa diri saya tuh kayak kesepian gitu dok. Oke. Baik, berdasarkan keluhan Mbaknya, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi saya akan menjaga rahasianya tersebut, dan saya minta Ibu untuk menjawabnya dengan sejujurnya dan sebenarnya, tidak mengurangi dan tidak menambah-nambah. Apakah Mbak bersedia? Iya. Oke, kita langsung dimulai. Aktivitas Mbak sehari-hari, Mbak ngerasanya tuh lancar seperti biasa atau ada gangguan? Lancar. Lancar. Oke. Terus kalau Mbak ngomong sama orang tuh, Mbak ngerasa nggak pede atau segan sama orang itu, ada merasa kayak gitu tidak? Ada. Tanggal lahirnya? 6 September. 6 September. Oke. Mbak, alamat rumahnya di mana? Di Kampung Baru. Di Kampung Baru. Terakhir sekolahnya berarti SMA ya? Iya. SMA-nya di mana? Di Jogja. Oke. Mbak, sekarang ini kita ada di mana nih? Di rumah sakit. Oke, di rumah sakit. Mbak ingat gak nama saya? Dr. Susan. Oke. Baik, saya Dr. Susan. Kemudian Mbak kan tadi sambil nunggu di luar kan? Di luar itu ada orang-orang di samping kiri kanan. Itu Mbak sadar nggak ada orang di samping kiri kanan? Enggak. Oke. Kemudian sekarang kan lagi kita akan melakukan pemeriksaan nih. Nah, kira-kira tujuan untuk pemeriksaan ini kira-kira Mbak tahu untuk apa? Gitu. Nggak tahu. Oke. Jadi pemeriksaan tujuan untuk kita untuk mendiagnosis Mbak sakit apa. Nah, kemudian kira-kira sekarang pagi, sore, apa malam? Sore. Jamnya Mbak bisa lihat HP? Jam 5 sore. Oke, jam 5 sore. Kemudian Mbak pernah dengar nggak suara atau bisikan yang mengikuti Mbak? Tidak. Nggak pernah. Kemudian Mbak pernah lihat bayangan lewat? Tidak juga. Kemudian Mbak menyium bau-bau yang agak menyengat, pernah tidak? Tidak. Kalau menelan ludah itu ada rasa pahit, asin, Mbak pernah mengalaminya? Tidak juga. Kalau Mbak merasa pernah memegang atau merubah-rubah tidak? Tidak. Oke, Mbak, di sini saya akan menunjukkan satu barang. Di sini saya meminta Mbak untuk menyebutkannya ya, Mbak. Ini apa, Mbak? Botol vaksin. Oke, bisa dibaca botol namanya apa? Vitalis. Oke. Kemudian saya akan menanyakan beberapa hal seperti ini ya, Mbak. Mbak tahu nggak kegunaan bolpen? Untuk menulis. Untuk menulis. Kalau kegunaan HP? Untuk alat komunikasi. Oke. Mbak merasa tidak punya kelebihan di antara orang lain? Enggak. Mbak sekarang lagi pernah merasa lagi sakit atau sedih? Iya, sedih. Mbak ada ngerasa nggak ada yang benci sama Mbak? Enggak. Mbak ngerasa nggak badan Mbak ini sakit atau ada penyakit di tubuh Mbak? Mbak agamanya apa? Saya Kristen. Kristen. Di agama Mbak itu mencuri boleh nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus kalau misalnya Mbak merasa ada berbuat dosa, itu Mbak pengen nggak diampuni? Pengen. Terus kalau misalnya Mbak jalan terus
ketemu dompet. Nah, di dalam dompet itu ada KTP. Kira-kira apa yang Mbak lakuin? Saya mengembalikan ke Oh, pemilik. oke. Kemudian Mbak kalau ada saudaranya yang sakit, Mbak sedih tidak? Iya, Sedih. Kalau dapat hadiah, senang. senang. Oke, Mbak, saya akan menanyakan beberapa hitungan ya. Mbak bisa menjawab. Jadi 100 kurang 7 berapa Mbak? 93, Kalau 93 kurang 7, 86, kalau 86 kurang 7, 79, oke. Mbak di sini Mbak, saya akan menyebutkan nomor teleponnya, Mbak ingat. Jadi 134 78 2108. Coba Mbak sebut. 134 78 2108. Oke. Tadi pagi Mbak makan nggak? Iya, sarapan. Makan apa? Makan nasi uduk. Oke. Mbak bisa ingat nomor yang tadi saya kasih tidak? Coba disebutkan. 134 78 2108. Mbak ini sebenarnya ada kepikiran atau merasa khawatir ya? Tidak. Merasa khawatir. Oh iya, untuk saat ini ya dok ya. Kira-kira kenapa Mbak khawatir? Saya tidak punya pasangan dok. Hmm. Itu yang buat saya khawatir untuk saat ini. Oke. Kalau Mbak jalan merasa Mbak menarik nggak di mata orang? Biasa aja. Oke. Baik, Mbak di sini kesimpulannya Mbak tidak ada gejala penyakit ya Mbak. Tapi mungkin ada gejala depresi. Maaf ya Mbak, seperti yang tadi Mbak bicara, Mbak suka lemas, kemudian kayak tidak ada, lemas aja gitu, kayak nggak ada semangat. Kemudian mungkin Mbak merasa tidak ada teman. Jadi di sini saya akan memberikan Mbak obat selama 1 minggu untuk menenangkan Mbak terlebih dahulu ya Mbak. Jadi kalau obatnya habis Mbak bisa kembali lagi. Sekaligus kita bisa mengecek perkembangannya seperti apa. Nah kemudian Mbak bisa bersosialisasi dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Baik Mbak, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup dok. Oke, baik Mbak. Semoga kesembuhan. Kasih dok. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari anamnesis yang tadi saya lakukan. Jadi pasien dengan nama Evi, usia 21 tahun, tempat tinggal Kampung Baru, kemudian agamanya Kristen, pekerjaannya mahasiswa. Dia ini penampilannya kesalahan umumnya pada pasien rapi, dia sesuai umurnya. Kemudian pakaian rapi dengan sikapnya baik juga, akan tetapi dia nih kelihatan merenung. Aktivitas fisik motoriknya, ketenangannya kurang, kontak mata terhadap saya juga kurang. Kemudian lalu di sini pertama kita menilai stupornya, dia masih bagus, anotasinya dia kelihatan gelisah akibat dia merasa sendiri. Kemudian metabolismenya agak kurang aktif, kemudian fosforinya, sikap tubuhnya dia ini kurang rileks ketika memberikan jawaban. Kemudian sikap terhadap pemeriksaan yang saya lakukan ini dia terbuka. Kemudian kita kemudian menilai mood, efek dengan keserasian. Moodnya sedih, dia tidak bersemangat. Kemudian ekspresinya nih seperti kurang berekspresi. Nah keserasiannya ini dia serasi ya, karena kurang baik terhadap anamnesisnya. Kemudian pembicaraan dia nih jumlahnya agak singkat, volumenya sedang, tapi saya dapat bisa mendengarkannya walaupun pelan. Kemudian gangguan persepsi, untuk halusinasinya tidak ada. Kemudian proses pikir dia ini agak lambat, tapi dapat jawab kepada saya dengan baik. Kemudian isi pikirannya ini waham-waham, yang lain tidak ada. Kesadarannya ini kognisis, dimana untuk tingkat kesadarannya ini komposmentis,
orientasi tempat, waktu, orang ini dia baik. Untuk orang dia kurang peduli, tetapi dia tahu siapa saya dan di mana dia berada. Kemudian daya ingatnya ini bisa dia bisa mengingat untuk jangka panjang, jangka pendek sedang baik. Kemudian konsentrasi baik. Dia ini ketika saya memberikan tentang hitung-hitungan kurang-kurangan, dia bisa menjawab walaupun agak lambat. Kemudian pengendalian impuls dia ini tidak bisa mengendalikannya dengan baik, dia bisa mengendalikan yang baik. Kemudian daya nilai atau tilikan itu nilai sosialisasinya dan uji daya penilaiannya ini realitanya ini cukup baik. Kemudian untuk tilikannya ini 6 derajatnya 6. Kemudian untuk perkataannya ini kita dapat percaya karena saya beberapa kali saya dapat memberikan pertanyaan, karena ketika saya berikan pertanyaan dia tuh bisa mengulangnya dengan jawaban yang konsisten. Jadi pasien dengan nama Evi, usia 21 tahun, di sini saya mendiagnosis dia depresi karena dia tuh merasa tidak ada teman ataupun kekasih atau teman sejawat, karena dia merasa dirinya tuh sendiri, tidak ada teman yang baik untuk dengan bisa berteman dengan dia. Itu saja, terima kasih.